pemirsa setia ngobrol pemerintahan. Hari ini kita akan membahas sebuah babak baru dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Goa. Sebuah transisi kekuasaan yang tidak hanya tentang pergantian pemimpin, tetapi juga tentang warisan, tantangan, dan harapan. Bagaimana sepak terjang Adnan Purihta Ihsan selama 10 tahun memimpin Goa? Apa saja pembangunan yang ia tinggalkan dan bagaimana proses transisi menuju kepemimpinan baru Husnia Talendra? Mari kita selami lebih dalam. Adnan Purihta Ihsan, seorang pemimpin yang telah mengabdikan dirinya selama 2 periode, atau tepatnya 10 tahun, memimpin Kabupaten Goa. Berdasarkan profilnya, Adnan adalah sosok yang dikenal tegas, visioner, memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah. Karir politiknya yang sudah sangat kuat dari seorang kakek, paman, dan ayahnya bisa memberikan pemahaman mendalam tentang tata kelola, pemerintahan, dan politik. Selama masa kepemimpinannya, Adnan fokus pada beberapa sektor kunci: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, sering turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga. Namun, seperti halnya pemimpin lainnya, kepemimpinan Adnan juga tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kebijakannya menuai pujian, sementara yang lain menjadi bahan kritik. Menurut laporan yang diterima dari tim ngobrol pemerintahan, Adnan menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan sebagai kunci kemajuan daerah. Salah satu warisan terbesarnya adalah pembangunan infrastruktur Syekh Yusuf Lapangan Kabupaten Goa. Jalan-jalan baru dibangun, akses transportasi diperbaiki, dan fasilitas publik ditingkatkan. Di sektor pendidikan, Adnan memperhatikan peningkatan kualitas sekolah dan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Di bidang kesehatan, ia memodernisasi puskesmas dan rumah sakit daerah. Tidak hanya itu, program pemberdayaan UMKM juga menjadi prioritas dan tengah menjadi tujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional bahkan internasional. Namun pertanyaannya, apakah pembangunan ini sudah merata? Apakah semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya? Inilah yang menjadi tugas berat bagi penerusnya, Husnia Talendra. Transisi kekuasaan selalu menjadi momen krusial dalam pemerintahan. Bagaimana Adnan menyerahkan tongkat estafet kepada Husnia Talendra? Berdasarkan laporan yang kami terima, proses transisi ini dilakukan dengan penuh kekeluargaan dan profesionalisme. Dalam acara Coffee Morning yang dihadiri seluruh pejabat Pemkab Kabupaten Goa, Adnan dan Husnia duduk bersama membahas rencana strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Adnan menyatakan bahwa ia siap mendukung penuh kepemimpinan Husnia, sementara Husnia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang sudah dirintis, sekaligus membawa inovasi baru. Transisi ini tidak hanya tentang pergantian pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana memastikan sebuah roda pemerintahan terus dan tetap berjalan tanpa hambatan. Namun, tantangan tidak terhenti di sini. Husnia Talendra sebagai pemimpin baru harus membuktikan bahwa ia mampu membawa Goa ke level yang lebih tinggi. Apakah ia akan melanjutkan warisan Adnan atau justru membawa perubahan yang radikal? Hanya waktu yang akan menjawab. Transisi pemerintahan adalah momen yang penuh harapan, tetapi juga tantangan. Husnia Talendra harus menghadapi berbagai isu krusial, ketimpangan pembangunan, pengangguran, dan daya saing daerah. Selain itu juga harus menjaga hubungan baik dalam semua pihak, termasuk oposisi, untuk memastikan pemerintahan yang inklusif dan transparan. Pemirsa, perubahan adalah keniscayaan, namun yang terpenting adalah bagaimana perubahan itu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat. Adnan Purihta Ihsan telah memberikan fondasi yang kuat. Sekarang giliran Husnia Talendra untuk membangun gedung yang kokoh atas fondasi yang telah dibuat. Demikian pemirsa perjalanan panjang Kabupaten Goa di era Adnan Purihta Ihsan menuju era baru di bawah kepemimpinan Husnia Talendra.
sebuah babak baru yang penuh harapan, tantangan, dan tentunya tanggung jawab besar. Bagaimana kisah ini akan berlanjut? Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa like, share, subscribe channel Ngobrol Pemerintahan untuk update informasi terkini seputar politik pemerintahan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.